baik. Terima kasih Mbak Agnes sudah minta waktu untuk saya bisa memberikan wawancara sedikit. Oke, baik, terima kasih Mbak Agnes. Nah, yang pertama Ibu Agnes, terima kasih Ibu Agnes sudah memberikan waktu kepada saya. Nah, yang berikut ini dalam kegiatan program guru penggerak ini yang ada untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Nah, di mana saya sudah memasuki pada dalam pemilihan ada 4 kasus Ibu Agnes yang harus dipilih salah satu kasusnya. Nah, nanti saya akan bacakan kasusnya Ibu Agnes bisa. Oke, sekarang Di sini ada 4 kasus Ibu Agnes. Jadi yang pertama saya akan membacakan yang sudah kesepakatan dengan saya dari Ibu Agnes sudah pilih salah satu kasusnya itu yaitu yang adalah di sini Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-murid pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyelesaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengarkan tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencari pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apa guru lain dapat mengintervensi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang didampinginya? Dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi mengapa dan bagaimana? Nah, di situ Ibu Agnes dengan ceritanya, Ibu Agnes punya kelas ada bersampingan dengan Ibu Tati. Nah, ketika Ibu Agnes mendengar ada salah satu siswa yang menangis. Nah, ketika di situ apa tindakan Ibu Agnes dalam permasalahannya? Ibu Agnes bisa masalah apa yang ada terjadi? Iya, baik. Jadi Pak Erwin, langkah awalnya saya tidak bisa langsung mengintervensi Ibu Tati yang sedang mengajar, atau saya tidak bisa langsung ikut campur dengan masalah atau kejadian yang sedang terjadi saat itu. Tetapi dengan saya melihat bahwa ada anak yang berlutut di luar ruang kelas sambil melihat ke dalam ruangan yang Ibu Tati sedang ajar, yang pertama yang saya lakukan adalah melapor kepada piket, karena setiap hari ada piket yang bertanggung jawab atas segala kejadian atau kegiatan yang terjadi di sekolah. Oleh karena itu yang pertama adalah saya tidak bisa langsung mengintervensi atau ikut campur, tetapi saya memberitahukan kepada piket kalau ada kejadian seperti itu. Oke, baik. Berarti tadi masalahnya itu fakta yang relevannya adalah masalah anak yang Ibu Agnes sudah jelaskan tadi. Nah, sekarang prinsip yang digunakan untuk berpikir itu prinsip apa yang harus Ibu Agnes ambil? Kalau menurut saya sih berpikir yang berbasis peraturan. Berbasis peraturan. Nah, yang ketiga, yang terlibat dalam situasi itu, dalam masalah itu di kelas atau di ruang kelas itu yang masalah. Menurut saya yang terlibat yang pasti Ibu Tati, lalu siswa yang atau anak yang sedang dihukum itu, lalu kepala sekolah dan guru-guru. Nah, dalam masalah itu apakah dalam
uji legal dan apakah itu ada masuk dalam relasi uji apa Ibu ketika dalam masalah-masalah itu, apakah ada faktor hukuman atau faktor yang lain-lain? Ibu bisa memberikan pendapat. Menurut saya hukumannya Bisa masuk dalam hukuman apalagi itu. regulasi juga bisa termasuk ya, regulasi antara guru dan siswa. Ya. Nah, di sini Ibu ada bentuk paradigmanya, ada 3 paradigma. Kira-kira ada paradigma apa yang Ibu bisa memilih antara dari kelompok kecil atau kelompok besar, nah, atau paradigma rasa apa yang Ibu merasakan? Gitu. Kalau menurut saya berdasarkan kasus yang sedang terjadi ini, paradigmanya itu rasa keadilan dan rasa kasihan. Ya, jadi Ibu merasa ada rasa kasihannya kepada anak yang Iya, terkena saya hukuman. iya dia hukuman karena setiap anak yang melakukan kesalahan pasti ada hukuman. Kita harus berlaku adil sebagai guru, tetapi juga kita pasti ada rasa kasihan saat Iya. kita memberikan hukuman terhadap anak. Nah, dari semua itu yang untuk penyelesaian ketika Ibu sudah mengetahui masalah dalam Ibu Tati dengan siswa itu, apa yang Ibu harus lakukan dalam penyelesaian kreatif, apa yang bisa Ibu memberikan solusi kepada Ibu Tati atau siswa? Mungkin saya tidak bisa langsung memberikan solusi ya, karena setelah saya memberikan tahukan kepada piket, lalu piket mungkin memberi atau memanggil Ibu Tati dan mereka menyelesaikan itu, dan untuk pengambilan keputusan untuk langkah apa yang harus diambil atau solusi, saya rasa keputusan itu ada di tangan kepala sekolah. Karena kita cuma sebagai rekan guru, kita dapat melihat bahwa tindakan memberi hukuman yang terlalu memberatkan siswa juga tidak baik, tetapi segala keputusannya itu ada di tangan kepala sekolah. Oke, baik. Nah, jadi di situ Ibu Agnes juga harus melanggar juga memberitakan kepada kepala sekolah. Nah, itu sudah. Kalau penyelesaian kreatif tadi seperti yang bilang, penyelesaian kreatif kan di sini saya belum tahu masalahnya apa atau kesalahan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, apabila kejadian yang Ibu Tati pemberian hukuman terhadap anak ini karena dia tidak mengerjakan tugas atau dia nyontek pekerjaan temannya, maka menurut saya penyelesaian kreatifnya adalah bisa berupa tugas tambahan. Anak ini bisa diberikan tugas yang lebih dari teman-temannya, ataupun waktu istirahatnya bisa dipotong untuk dia tetap mengerjakan tugas di dalam. Sudah sangat tepat ya, Ibu Agnes sudah mengambil keputusan dari dia punya uji ilegalnya, uji regulasinya dengan paradigma yang Ibu sudah ambil keputusannya dengan baik. Oke, baik, terima kasih Ibu Agnes sampai sini dalam kasus satu yang Ibu Agnes sudah memberikan pendapat kepada saya. Terima kasih banyak Ibu Terima Agnes. kasih juga Pak Erin. Pas.